Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya bisa react kembali sebuah video. Sebuah video diambil dari channel Malaysia dengan judul Nusantara itu milik siapa. Oke, teman-teman, kita berbicara masalah Nusantara. Terminologi di Indonesia tentang Nusantara dan Malaysia ini tentunya ada perbedaan, ya. Oke, itu tidak mengapa karena masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri ya tentunya. Tapi ada yang aneh dalam ulasan berikut ini. Kalau kita berbicara tentang Nusantara akan dikaitkan pada satu hal. Apa itu? Yaitu Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada. Tapi yang anehnya, apa benar Sumpah Patih Gajah Mada itu dikaitkan dengan sambal begitu ya? Menurut ulasan dari orang Malaysia ini, channel Malaysia ini, kita akan coba lihat bagaimana ulasannya. Silakan teman-teman bisa berkomentar, tapi jangan lupa teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Kita lihat dulu sebelum komentar videonya. Kalau pernah nampak pergaduhan lah kononnya kita boleh katakan antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia ni macam tidak berkesudahan. Bahkan sekecil-kecil perkataan pun boleh jadi pencetus kepada pergaduhan tu. Contoh macam pergaduhan nasi goreng, pergaduhan cendol. Cendol dari mana? Bahan dari mana? Banyak isu yang dipertikaikan oleh netizen Malaysia oleh Indonesia ni. Satu lagi isu yang menjadi pertikaian klaim sana klaim sini adalah terminologi Nusantara. Kenapa? Apabila Malaysia menganggap diri mereka ini Nusantara, ada beberapa orang rakan-rakan kita daripada Indonesia tak suka. Dianggap macam Malaysia ni pula sahaja nak inklusif dalam Nusantara, padahal mereka bukan Nusantara pun. Kita kena faham dulu Nusantara tu apa maksud dia. Nusantara berasal daripada perkataan Sanskrit. Nusa bermaksud pulau. Antara masih antara lah. Dia daripada bahasa Sanskrit yang dibawa ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan dia ada sedikit serapan daripada bahasa Sanskrit. Jadi Nusantara maksudnya antara pulau, itulah Nusantara. Maksud Nusantara dekat dua negara ni berbeza menyebabkan mereka tidak sehaluan. Ini berkaitan dengan pendidikan lah. Kalau rujuk dalam PRPM ataupun Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ni, Nusantara tu maksudnya Kepulauan Melayu, maksudnya mencakupi Malaysia, mencakupi Indonesia, mencakupi Filipina, termasuklah Singapura dan juga Brunei semestinya. Jadi itu maksudnya Nusantara dalam definisi dekat Malaysia. Tapi dekat Indonesia tidak sama. Kalau buka internet, tengok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara tu maksudnya Indonesia. Jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia ni dekat sekolah mereka diajar Nusantara ini adalah Indonesia. Kalau kita nak bincang sejarah Nusantara ni, bila perkataan Nusantara ni wujud dalam lipatan sejarah, ada kisah dia. Mula muncul perkataan Nusantara dalam rekod sejarah pada tahun 1334. Kisah Patih Gajah Mada, janji Gajah Mada dalam Pararaton lah, dalam buku Pararaton. Dalam itu tulis bahawa dia tidak akan makan sambal selagi mana dia tidak menguasai seluruh Nusantara. Nampak tak betapa pentingnya sambal ni kepada Nusantara, sehingga sumpah setia pun disandarkan pada sambal. Itu budaya kita, budaya serumpun. Jadi makan sambal. Okey. Tapi selepas itu senyap. Dalam dokumen-dokumen sejarah tak dijumpa pun terma Nusantara sehinggalah awal abad ke-20 ketika nasionalisme, era nasionalisme dah. Dan Nusantara itu digunakan di kedua-dua Malaysia dan juga Indonesia untuk menentang penjajah. Indonesia dia gunakan istilah Nusantara untuk menentang Belanda. Malaysia pun gunakan Nusantara untuk menentang British. Antara tokoh dia lah, kalau kita dah sebut tokoh macam dekat sini kita ada Ibrahim Haji Yaakob. Dia gagaskan semangat Nusantara untuk menyatu padukan semua Melayu, bukan setakat dekat kawasan Semenanjung ini. Kalau dekat Indonesia pula, kalau kita tengok dalam lipatan sejarah Indonesia pada tahun 1945 selepas Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara dia kemukakan kepada Soekarno untuk menggunakan istilah Nusantara sebagai nama negara Indonesia
Indonesia. Tapi Soekarno tolak. Soekarno tolak sebab dia berkaitan pula dengan pendapat sejarawan Barat. Dia katakan Nusantara tidak sesuai merujuk kepada Indonesia sahaja sebab dia lebih difokuskan kepada kawasan-kawasan pulau di bahagian Hindia Belanda. Jadi Nusantara pada hari ini sebenarnya apa maksudnya? Kalau kita lihat sebenarnya Nusantara, terminologi Nusantara selepas dua-dua negara ini dah merdeka, dia dah berubah maknanya. Bukan hanya merujuk kepada politik dah. Dalam ASEAN pada tahun 2005, Nusantara ini sudah disinonimkan dengan kebudayaan serumpun dekat sini. Kebudayaan serumpun maksudnya budaya yang ada di Malaysia lebih kurang sama dengan budaya Indonesia dengan sedikit perbezaan, itu kita sebut sebagai budaya Nusantara. Thailand, Filipina dan Kemboja sekali lah. Cuma yang selalu bergaduh dekat internet ni dua negara ni je. Kan? Kita tak pernah jumpa pula orang Thailand pergi bergaduh pasal terminologi Nusantara ni. Walaupun Brunei sekali pula, Brunei, Singapura, kita tak jumpa mereka bergaduh tentang terminologi ni. Hanya netizen Malaysia dan Indonesia sahaja. Tak tahu apa masalah dua bangsa ni. Itulah. Oke, demikian tadi teman-teman ya. Emang ya, kita hanya sering mendengar ya kegaduhan, terutama di sosial media, para netizen Indonesia dan Malaysia ya, tentang hal-hal kecil apapun itu sering menjadi satu kegaduhan. Dan kita berbicara masalah terminologi ya, Nusantara itu memang sedikit berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Setelah kemerdekaan, Indonesia itu mengenal Nusantara itu hanya melingkupi Indonesia. Dan di Malaysia itu lebih mengacu pada Nusantara di pengertian tempo dulu. Semasa tercetusnya yang namanya Sumpah Palapa. Itulah yang dianut dari definisi Nusantara yang ada di Malaysia hingga sekarang. Definisi di mana Nusantara itu mencakupi seluruh kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan sekitarnya. Itulah Nusantara, divisi yang berbeda. Ya, tapi setelah Indonesia merdeka, mengambil satu definisi di mana Nusantara itu ya Indonesia, begitu ya, di mana Nusantara itu tercetus dari yang namanya Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Tapi benarkah di sini seperti apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, oleh orang Malaysia ini, benarkah dalam Sumpah Palapa itu berhubungan dengan yang namanya sambal, demikian ya, yang katanya diambil dari kitab para raton. Oke, saya akan coba ambil di sini dari sumber yang berbeda. Di sini ada sumber dari Wikipedia, di mana Sumpah Palapa ini dengan bunyi seperti ini ya. Kita baca terjemahannya saja. Kamu Gajah Mada, patih Amangku Bumi, tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika Gajah Mada, jika mengalahkan Gurun Seram itu maksudnya daerah Maluku ya. Terus Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Belambangan, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Oke, tapi yang anehnya di sini teman-teman ya, kenapa dijelaskan bahwasanya puasa itu dihubungkan dengan sambal. Oke lah, mungkin ada hubungan ya teman-teman ya. Tapi kenapa harus dikatakan sambal begitu ya? Lebih spesifik begitu ya. Padahal ini merujuk pada kata puasa. Oke, apakah ini satu penulisan yang sengaja dibengkokkan atau bagaimana?
di kalangan orang Malaysia. Tapi yang kita lihat di sumber Wikipedia itu berbeda ya, dimana ini adalah kata puasa. Benar, kata puasa itu memang ada hubungannya dengan yang namanya eh, makan begitu ya. Tapi mengapa kok dianalogikan sebagai sambal begitu ya? Kan aneh teman-teman ya. Oke, menurut kalian gimana teman-teman? Ya, dengan keanehan ini bagaimana sumpah palapa itu dihubungkan dengan sambal? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.